يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا ومتى ثاب أصلا في مدى الزمن منه الدوام فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية أثر بول منه في علان وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سيادا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن إلهي لست ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya untuk mencari suatu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Shiratal Mustaqimnya di jilid yang kedua. Kita masih membahas tentang bab akikah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
simak ya. Nah, ada kitab, disimak kitabnya. Dan yang terafdal menyembelih akikah itu pada hari yang ketujuh daripada beranak. Dan yang terafdal menyembelih akikah itu pada hari yang ketujuh daripada beranak. Artinya masuk melahirkan. Bukan waktu dia hamil, tapi waktu melahirkan beranak. Afdal seseorang itu mulai dia untuk berakikah itu yang afdalnya ya, mulai yang afdalnya pada hari yang ketujuh. Dan yang terafdal itu yang terafdal. Di bawahnya boleh dia ke-14, ke-21 dan sampai seterusnya. Ya, sampai masa nifas, sampai setahun. Tapi yang unggulnya, yang utamanya itu seorang adalah mengakikahkan anaknya di hari yang ketujuh. Saat kapan dihitungnya? Ketika dia itu mulai lahir. Ketika dia yaitu mulai lahir. Kalau dia lahirnya malam, maka hitungannya mulai daripada subuh. Kalau dia lahirnya malam, maka mulai dihitungkannya satu harinya itu yaitu daripada subuh. Kalau dia siang, maka dihitungkannya mulai daripada yaitu maghribnya. Nah, jadi dihitung mulainya kapan di hari 7. Kadang-kadang kan orang ya hari itu berarti hari yang ketujuh. Dia ada hitungannya tuh. Ada hitungannya. Demikian disebutkan oleh Kiai Haji Syafi'i Hazmi dalam kitab beliau yang bernama Tawdihul Adillah. Hitungan-hitungannya dimulai dia beranak, melahirkan, tapi kapan? Kalau dia melahirkan malam, maka hitungannya kapan? Apakah tadi malam dihitung? Apa dia subuhnya gitu. Nah, jadi yang afdal untuk menyembelih, untuk dia akikah itu seorang, maka yaitu hari yang ketujuh dimulai dihitungnya. Maka masuklah hari yang jadi ia beranak itu dalam kira-kira. Nah, kira-kira kan hitungannya itu. Jadi mulai dihitungnya jadi ia beranak itu di dalam kira-kira. Dalam hitung-hitung. Dihitungnya berapa. Makanya biasa orang-orang tua yang biasa pandai menghitung gitu ya. Dan sunat menyembelih akikah daripada anak yang mati jika dapat masa hidup sempat menyembelih. Dan sunat menyembelih akikah daripada anak yang mati jika dapat masa hidup sempat menyembelih. Jikalau ia mati dahulu daripada 7 hari sekalipun. Dan jika tidak disembelihnya akikah pada hari yang ketujuh, maka hendaklah ia menyembelih dia pada hari yang ke-14. Dan jika tidak menyembelih pada hari yang ke-14, maka hendaklah ia menyembelih pada hari yang ke-21. Demikianlah dikerjakannya pada tiap-tiap 7 hari yang kemudian. 7 hari kemudian. Anak yang meninggal, bila dia itu hendak diakikahkan, maka hukumnya sunat pula. Sunat.
untuk diakikahkan anak walaupun anak itu sudah meninggal. Sekalipun meninggalnya itu belum sampai daripada 7 hari. Kadang baru lahir pun meninggal. Maka dihukumkan sunat juga bagi yang mampu. Ya. Sunat. Di dalam kandungan pun kalau sudah dia ditiupkan ruh, maka yaitu dia disunatkan pula untuk diakikahkan bila memang sudah diketahukan oleh bahwa jenis kelaminnya. Kalau dia sudah meninggal. Tapi kalau di dalam dia diberi nama Tolha, Hamzah, nama-nama itu yang disunatkan, bukan nama menurut kita. Tapi kalau sudah lahir baru nama menurut kita. Yang di dalam rahim itu nama disunatkan, nama Tolha, Hamzah, kemudian nama-nama sahabat lah. Itu dianjurkan kalau dia di dalam rahim meninggalnya. Itu disunatkan ya, walaupun dia sempat. Apakah nanti hukum anak yang sudah meninggal apakah diakikahkan? Sunat hukumnya. Gitu jawabannya, hukumnya sunat. Dia mendapatkan pahala bagi orang yang meninggal anaknya. Walaupun anak itu tidak ada beban misalnya minta, enggak, tapi dia tetap juga disunatkan bagi orang tuanya. Kalau mampu dia hari yang ke-7 boleh. Kalikan 7 lah. Ya, maksudnya dia perkalian 7 itu sampai seterusnya, sampai dia balik. Sampai dia balik. Kata kil, kata sebagian ulama, apabila berulang-ulang 3 kali atau 7, maka luputlah waktu ikhtiar. Hanya yang kafa dalam akikah itu kambing. Kata kil apabila berulang-ulang 3 kali atau 7, maka luputlah waktu ikhtiar. Ya. Ada sebagian daripada pendapat ulama, ada sebagian pendapat dari ulama mengatakan bahwasanya pendapat kil. Kalau kil itu berarti ada pendapat ulama mengatakan bahwasannya bila seorang ini mengakikahkan anaknya hari ke-7, 8, ke-7, 14, 21, lewat 3, maka tidak memadakan. Ikhtiarnya itu tak ada apa-apa. Mau diakikahkan anaknya setelah masa nifas misalkan. Setelah 21, setelah dari 7, 14, 21, hari 30 misalkan. Anak itu lahir hari 40 atau hari masa nifasnya. Maka tidak ada luputnya itu luput sunatnya. Tidak dapat lagi. Nah, ini pendapat qil. Kalau pendapat qil ini berarti pendapat lemah. Yang kuatnya pendapat selama dia ini belum baligh. Tapi yang utama itu adalah hari yang ke-7. Dari mulai lahirnya seorang anak. Jadi pendapat yang mengatakan hilang kesunatannya itu, keutamaannya itu adalah pendapat qil. Pendapat sebagian ulama. Tak banyak, cuma satu itu kata kil itu. Kalau dia berulang-ulang 3 kali, hari ke-14 juga tidak ada, hari ke-21 juga tidak akikah, luput, hilang. Gitu maksudnya. Dah. Hanya yang kafa, hanya yang cukup dalam akikah itu kambing. Seperti perintah kurban
yang telah termazkur bayannya, telah termazkur penjelasannya. Bayan itu penjelasan. Yang mau mengakikahkannya itu adalah, akikah itu kambing. Walaupun ada sebagian mengatakan itu boleh mengakikahkan dengan sapi, dengan unta. Tapi yang kambing. Layaknya itu sama seperti penjelasan bab kurban. Bab kurban ya, sama untuknya. Sama ada ia jantan atau betina atau khunsa. Boleh, silahkan. Ya, mana jenis kelamin daripada yang hendak mau diakikahkan itu. Laki-laki, jantan, betina atau khunsa. Itu yang disembelihkan. Tetapi sunat lagi terutama pada anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama keduanya, sama-sama jantan. Sunat dan utama pun, kalau dia akikahkan 1, itu udah hasil lah sunatnya. Sudah hasil. Sunat untuk mengakikahkan anaknya 1 ekor sudah hasil, tapi utamanya 2. Utamanya 2, seperti yang disampaikan dalam hadis bahwasanya Nabi mengakikahkan yaitu Hasan dan Husain. Dan anak perempuan 1 ekor kambing. Dan anak perempuan itu 1 ekor kambing. Hasil sunatnya itu dengan 1 ekor kambing. Nah, bukan? Baru kita bilang. Hasil sunatnya itu dengan 1 ekor kambing. Seperti yang termazkur dalam hadis yang diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi hasil. Jadi kalau bapak tidak mampu mengakikahkan anak laki-laki, yaitu maunya dengan 1 ekor kambing. Tapi dengan catatan memang tak mampu. Tak mampu. Apakah mendapatkan kesunatan? Ya, mendapatkan hasil kesunatan. Tapi keutamaan adalah 2 ekor kambing bagi laki-laki. Karena merujuk daripada hadis daripada yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, apa kata beliau? Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'iqal 'anil ghulami bisyataini musyakkafitaini wa 'anil jariyati bisyatin. Ini hadis-hadis yang disampaikan oleh orang-orang dalam muzakarah. Ini muzakarah berdebat ini disampaikan ini. Ya, kita merujuk kepada hadis Siti Aisyah ini. Jadi dia hafal. Jadi kalau bila ingin berdebat, hafal hadisnya. Jangan berdebat tapi hadis tak hafal. Hadis tak hafal, kitab tak hafal. Bila ingin kuat. Jadi kalau tidak ada hadis yang kita hafal, akhirnya debatnya debat akal. Dalam fikih tak berlaku kalau debat akal. Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'iqu 'anil ghulami bisyataini musyakkafitaini wa 'anil jariyati bisyatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui daripada perkataan Siti Aisyah radhiyallahu an, yakni menyuruhkan akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa menyembelih akikah daripada anak laki-laki 2 ekor kambing yang bersamaan keduanya. Jantan sama jantan, begitu maksudnya. Dan daripada anak perempuan 1 ekor kambing. Jadi dalam mazhab Syafi'i merujuknya ke sini nih. Lebih hati-hati karena ada pendapat lain yang mengatakan 1, ada perempat lain mengatakan 2. 2 ekor untuk laki-laki yang diakikahkan kambingnya, 1 ekor untuk laki-laki. Ada pendapat, maka dalam ikhtilaf pendapat ini ambil untuk yang hati-hati 2. Itu utama. Kita akan cari yang unggulnya, yang utama.
Tapi bukan memaksakan gitu. Bila kita mampunya satu, silahkan, nggak apa-apa. Berpegang kepada pendapat yang mengatakan. Dan itu pun disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau, yaitu kitab Minhajul. Dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Dan termasuk dalam kitab fikih sunnah. Said Sabiq pun ada menyebutkan demikian, bolehnya. Di situ fikih perbandingannya, dalam fikih perbandingan Said Sabiq sudah diterjemahkan itu. Hadisnya sudah diterjemahkan. Tapi bisa kita merujuk kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhaj. Nah, itu hadisnya. Berarti merujuk kepada Siti Aisyah. 2 ekor untuk kambing laki-laki. Jantan boleh, betina boleh. Tapi bagusnya jantan bila dapat. Dan kafa bersyarikat dan kafa dan memada gitu. Dan memada bersyarikat, berjoin atau bergabung gitu. Dan kafa bersyarikat seekor onta atau seekor lembu atau seekor kerbau. 1 orang, 2 orang, belikan dia satu anak. 2 anak, maka beli sapi saja. Kalau dia bersyarikat, boleh. Asalkan 7. Asalkan 7. Dia masukkan anaknya yang pertama, dia masukkannya. Mau dia kurban. Ada orang yang tidak berkurban. Tak boleh dia masukkan ada akikah. Masukkan ke situ. Boleh. Sini kurban. Ini 3 orang kurban. 4 orang akikah misalnya. Masuk dia. 2 orang laki-laki, 2 orang laki-laki. Maka dimasukkan. Nah, dia akikah. Yang jelas 7. Digabungkan dengan daripada akikah 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 1 ekor kerbau, hukumnya kafah. Kafah berarti memada. Tapi utamanya 1 ekor kambing. Nah, itu utama. Bukan berarti yang itu tidak, tapi memada. Memada itu sahlah gitu. Boleh. Ya. Dan sunat bahwa jangan dipecahkan segala tulang akikah itu sekira didapatnya. Bila seorang itu hendak mengakikahkan, maka yang masak itu kalau dapat yang ahli, yang tahu hukum juga. Kalau dapat yang masak, dia membilangkan, bila masak tulang jangan dipecah-pecahkan. Tulang sendi. Tulang sendi aja Pak dipotong. Ya, waktu saya ikut dalam majelis ilmu ini, saya tanya betul-betul, ini pecah-pecah maksud mana nih? Sudah ada banyak pecahannya nih, dipecah. Maka dipecah. Makanya yang masak itu orang yang tahu, yang mengaji nih gitu. Yang tahu dia ke mana yang pecah, bukan dipecahin. Ada hikmahnya tuh kenapa tidak pecah, itu perkara sunat. Namanya tafaul. Namanya tafaul. Berharaplah, yaitu tafaul, perbuatan itu gitu. Tafaul. Sunat untuk tidak dipecahkan segala tulang akikah itu sekira-kira didapatkan. Sunat lagi manis makanannya, sunat lagi banyak kuahnya, yang berkuah. Ya, itu banyak kuahnya itu disunatkan itu, yang tidak pedas. Kalau tulangnya pecah, maka berefek kepada si bayi itu. Kalau dia pedas, maka berefek sifat marahnya itu bayi itu ada. Nah, itu tafaul namanya. Maka para ulama-ulama mengatakan sunat manis, sunat jangan dipecahkan tulangnya. Nah, yang siapa yang masak, yang tahu, yang ada yang sebagian tahulah. Ini untuk apa? Untuk akikah ya. Nah, dia tidak dipecahkan tulang-tulangnya. Jadi berefek kepada yaitu si bayi itu. Sendinya. Ah, ini dia. Inilah kelanjutannya. Tetapi hendaklah diceraikannya, maksud dipisahkannya tulang itu tuh. Tetapi hendaklah diceraikannya pada segala sendi-sendinya. Hewan yang hendak yang disembelih itu. Maka dilarangannya, apa larangan? Mengapa dilarangkannya supaya tidak dipecahkannya? Ini larangannya.
maka dilarangkannya memecahkan tulang itu pada yang menyembelih atau yang memakan dia, atau yang memakan. Baik yang menyembelih atau yang hendak mau dimakan tulang itu, jangan. Apa dia? Mengambil, karena mengambil sempana. Sempana ini tafaul ya. Tafaul, jalan, sempana. Mengambil sempana selamat anggota kanak-kanak itu. Ini tafaulan sampana supaya selamat anggota tubuhnya, tidak cacat, tidak lemah tulangnya, tidak lama. Ini kan berefek. Makanya akikah itu tujuannya untuk si anak itu. Sifat kebinatangan anak itu disembelih. Itu maksudnya. Filosofinya begitu. Sifat kebinatangan itu, manusia itu disembelih. Maka harapan dia jangan dipecahkan, karena untuk menyelamatkan daripada anggota tubuh si anak bayi tadi, manusia tadi. Bagaimana kalau dipecahkannya tulang-tulang itu? Yang tulang yang dimasakkan itu, baik yang disembelih ataupun dia sedang masak, itu boleh. Bagaimana hukumnya? Dan jika dipecahkannya akan dia tulang-tulang, maka tidaklah makruh. Hukumnya tak sampai makruh, cuman kan sunat saja. Jadi jangan jadi wajib, tetapi sunat. Alangkah baiknya kita mengikuti yang ada di dalam kitab ini. Sunat. Dan lagi sunat ia mensedekahkan akikah dengan mempusakakan, memasukkan dagingnya. Seperti adat berjamu-jamu. Seperti adat orang yang hendak mau datang ke rumah kita. Sunat itu mengakikahkan itu adalah dagingnya, jangan kuahnya aja, jangan tulangnya aja. Sama seperti. Gimana orang datang ke rumah kita? Gimana kita hendak membuatkan? Ya, membuatkan. Kalau kita hendak membuatkan walimah, akikah boleh, hukumnya boleh. Ya boleh. Boleh dia untuk membuatkan akikahnya, pasti kan ada dagingnya. Jadi kita sunat hukumnya dagingnya itu disedekahkan seperti kebiasaan orang-orang yang hendak bertamu itu tuh. Sedekahkan daging. Dan lagi sunat dimasukkannya akan akikah itu dengan manis-manis. Itu dia. Hulwatun, itu bahasa Arabnya, hulwah. Sunat dia untuk memasukkan daripada akikahnya itu manis-manis. Jikalau ada ia nazar sekalipun, akikahnya itu akikah nazar sekalipun, maka makanan itu manis. Ya. Banyakkan kuahnya, banyakkan dagingnya. Tapi jangan kuahnya aja, jangan dagingnya aja gitu, kering gitu, berkuah. Melainkan pahanya kanan. Semua disedekahkan. Ya. Kemudian diberi manis kecuali paha kanannya. Paha kanan kambing tadi itu yang disembelih. Mengapa itu? Maka diberikannya dengan mentahnya akan bidan. Sunat yang bantu dia melahirkan itu, paha kanannya diberikan mentah-mentah kepada bidan. Ini sekarang bidan mau tidak nih? Bidan mau nggak nih? Dokter mau tak nih? Tidak mau diberikan nih seperti ini, sunat. Kalau tidak, bagaimana? Lahirnya jauh dari mana? Yang sekitar sini aja, berikan. Tapi kalau dia berikan itu macam mana? Ya baik. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Yang penting kan fakir miskin itu sunatnya saja. Kalau ada bidannya, karena membantukan. Ibaratnya terima kasih kita lah. Masa kita pikirkan yang lain, yang berusaha untuk mengeluarkan anak kita itu masa nggak kita berikan?
Kalau ada di sana, kalau dia melahirkan jauh, maka yang sekitar sini ya, kita berikan. Maka sebab dimaniskan itu, apa sebabnya dimaniskan makanan itu? Akikah itu, daging akikah itu dimaniskan, apa sebabnya? Karena mengambil sempana akan perangai kanak-kanak itu. Jadi tafaulan, sempana tafaulan atau melewati perangai, sifat, karakter anak itu berpengaruh kepada makanan yang dijadikan. Pedaskah? Kalau pedas, emosi dia. Kalau dia manis, makanya kan anak-anak itu begitu lahir dimasukkan yang manis. Apakah dia itu kurma, apakah itu madu, apakah dia itu gula, apapun, apa saja yang manis-manis dari makanan-makanan dia itu. Tetapi tidak makruh jika dimasukkannya dengan masam. Hukumnya tidak makruh. Makruh saja tidak, apalagi haram. Tapi dia sunat saja. Jika dimasukkannya dengan yang masam-masam makanan-makanan itu, tidak makruh. Begini caranya. Jadi secara tidak mau mengakikahkan anak, lihat kitab. Mutalaah kitabnya. Sesuai. Bila kita tidak amalkan seperti ini, hilang aja lah apa yang ada isi dalam kitab ni. Apa yang dalam mazhab Syafi'i, hilang aja. Jadi menurut kita aja nanti akhirnya untuk mengakikahkan. Jangan. Terus tradisikan ini. Tradisikan sesuai dengan kitab. Dan sunat membagikan pada segala fakir dan miskin. Dan sunat membagikan pada segala fakir dan miskin. Daging-daging itu. Sebagian ada lagi pendapat ulama bahwasannya bila akikah itu diberikan kepada selain daripada orang fakir miskin tak dapat, dibagikannya tetangga, dibagikannya saudara, dibagikannya orang. Tapi fakir miskin tidak ada diberikan, akikah itu tidak sah. Walaupun cuma satu aja ada fakir miskin yang ikut makan atau dia mengantarkannya, maka itu sudah memadah. Setidaknya ada. Dia mau akikahkan, antarkan fakir miskin. Walaupun satu. Nah setelah itu ke tetangga, ke saudara, ke siapa saja. Orang kaya juga boleh dapatkan. Asalkan ada fakir miskin. Karena yang utama itu adalah akikah fakir miskin. Baru setelahnya itu. Hukumnya sunat membagikan pada segala fakir dan miskin. Kapan itu dibagikan? Kemudian daripada masuknya, kemudian daripada masaknya. Serta dengan kuahnya. Ada kuahnya. Berkuahlah. Pada pihak sodakoh. Jadi yang biasa kita buat acara-acara itu yang masak di sini itu, begitu kalau dapat. Buatnya seperti itu. Sesuai dengan kita. Jadi ada dagingnya, ada manisnya. Nampak lagi. Bagusnya itu akikah itu kan kita nampak sendirinya. Kalau dapat ayahnya yang menyembelih. Ayahnya yang menyembelih. Kalau dapat ya, ada nampak kita mau akikah, kemudian kita masak, ini nanti kita bagikan. Itu bagus. Itu lebih bagus. Ini bila tak nampak, di satu kampung tidak ada yang seperti itu. Walaupun ada yang tukang masak, catering itu, mereka tidak berpedoman pada kitab ini, dia langsung harus nampak. Dia langsung. Di sini bisa, kita pun banyak tukang masak di sini kok. Yang nyembelih tinggal nyembelih aja, tempat nyembelih tinggal ada, tinggal cincang. Tapi kita ingin praktis, sebenarnya itu praktis. Tapi hilanglah sunatnya itu. Baiknya yaitu disembelih sendiri orang tuanya. Sedekah beserta dengan kuah-kuahnya. Yaitu terakmal. Yaitu terakmal daripada memanggil mereka itu. Yaitu terakmal daripada memanggil mereka itu. Yang afdal itu mereka itu diantarkan daripada mengundang. Itu afdalnya. Tapi bila kita hendak mengundang untuk tujuan silaturahmi, hukumnya boleh. Didoakan, didatangkan, datang kita selalu. Utama terakmal mengantarkan kepada fakir miskin, bukan diundang mereka itu. Yang lainnya itu boleh.
paginya dia itu disembelih, kemudian malamnya itu dia baru doa paginya, untuk disembelih. Afdalnya. Walaupun ada sebagian itu hendak kambingnya itu dibersihkan dulu, dimandikan dulu, ada, itu boleh tafaulan, tapi itu tidak begitu ditekankan, hanya untuk bersih ajalah. Kalau ada bersihkan enak, berharap ajalah supaya dengan ini bersih. Mandi kambing itu dimandikan, dimandikan supaya bersih, waktu disembelih kan segar dia, masih ada segar-segar baru disembelih. Kira-kira pernah ada kan kambing itu bila dia hendak mau disembelih, dia dimandikan terlebih dahulu, disegarkan. Kalau perempuan bahkan di gincu pun ya. yang jantan. Kalau perempuan anak mereka, maka perempuan itu diapakan jantan. Dah, itu ya. Dan sunat menyukur kepala kanak-kanak kemudian daripada menyembelih. Nah, berarti setelah menyembelih baru mencukur. Paginya dia sembelih, malamnya atau jam 10-nya dia cukur. Makanya itu kenapa yang saya katakan sembelihnya di sini, kemudian di rumah langsung. Misalnya kita sembelih, kan nampak itu sembelihannya. Tapi kalau misalnya kita catering, sibuk nelpon, sudah disembelih. Nah, gitu. Ya kan? Tapi kalau kita menyembelih daripada kambing kita di pekarangan rumah atau di tempat atau di masjid, serahkan di masjid. Masjid kita sudah bisa nampung kok. Yang puluhan kambing saja bisa disembelih, apalagi 1-2. Nah. Tinggal bilangkan aja takmir, kami tidak bersedekah, ini letakkan. Nah, boleh tinggal. Kalau kita tidak mau repot. Kalau tidak, kita tinggal sembelih, undang masyarakat, undang keluarga untuk sama-sama bekerja sama gitu. Jadi nampak. Saat itu, setelah itu barulah marhaban. Urulaini marhaban. Baru dia doakan, cukur. Nah, dan cukurnya pun, dicukurnya itu bukan mencukur-cukur, ada doanya. Nanti saya kumpulkan doa-doanya nanti ya. Saya tulis, saya dibaca. Yang dibaca itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma nurus samawati wal ardi wa sirrullah wa sirrul Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzu bika wa zurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian cukur. Baru kanan, kiri, di atas. Dicukur sikit-sikit. Nah, dicukur, masukkan. Nah, kemudian ditimbang. Kalau dapat semuanya ditimbang ya. Nah, bersyukurlah kalau ada orang yang rambut anaknya tipis. Kalau anaknya nanti kribo, nah itu berat timbangannya itu. Berapa gram tuh. Jadi bersyukur kalau ada. Wah, ini enggak sampai 1 gram nih timbangnya. Setelah itu rambut anak ditanam. Nah, jangan dibuang supaya enggak berserah. Sudah saya sharekan kan. Nanti doa-doanya nanti. Doa. Jadi yang selama ini baca kan mentiup-tiup aja kan. Ya cukur tiup. Apa yang dibaca? Ala bismillah ajalah. Paling singkat. Jadi udah ngaji ini jangan lagi. Nanti ketika itu. Nah, begitu nanti kita catat. Mulai daripada doa, mulai amalan-amalan akikah. Nah, karena nanti suatu saat kan bapak nanti akan menjadi sesepuh gitu. Akan menjadi orang yang ditanya orang besar. Dan mulai nanti kita dari satu tempat. Itu diperlukan. Walaupun sekarang belum, nah nanti suatu saat pasti itu. Nanti kita ditanya, ayah apa yang dibaca kalau kita? Tidak tahulah. Pokoknya dari dulu kami mentiup-tiup aja. Setidaknya itu salawatlah, ada yang baca. Tidak ada doanya. Ada doanya untuk ketika meniup atau ubun-ubunnya nih. Karena kan kita sudah sampaikan itu. Ruh anak itu ditiup dia daripada sini, kemudian mulai dari mata, kemudian turun dia. Turun. Nanti begitu meninggal pun mata pula nanti yang mulai ditarik. Dia gitu. Mulai dari roh, kemudian terbuka mata waktu ditukar roh itu tadi. Dah. Sunat mencukur kepala anak-anak rambut
kemudian daripada menyembelihnya kurban. Begitulah amalannya. Panjang lagi? Panjang. Nanti saya tulis. Doanya sudah ada, ini dari tulis, tapi belum lengkap semua, kumpulkan di halaman 243. Itu ada tuh doanya tuh. Dibaca telinga, dan apa saja yang dibaca-bacakan pada ketika termasuk anak-anak yang hendak mau cukurnya. Doa-doanya apa saja. Pokoknya amalan-amalan di masyarakat yang kita lihat apa saja ketika akikah itu tadi. Baik, itulah dia kajian kita yang singkat ini. Ambil manfaatnya dan ulang kaji, baik daripada masakan-masakan kuah-kuahnya, bagaimana caranya menyembelihnya. Niatkan untuk menyembelih ketika kita menyembelih waktu anak-anak. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali di kajian ini. Yang terakhir adalah sunat menyukur kepala. Tapi kalau ada orang yang tidak menyukurnya, tapi dia enggak akikah, dicukurnya aja rambut, apa boleh? Boleh, tapi tidak sunat. Nah itu. Sunatnya apa? Sunat menyukur untuk bersih. Karena kulit ini kan masih membawa najisnya di dalam perut, masih darah-darah. Ada yang itu tuh dari bayi sampai besar belum pernah cukur-cukur. Jadi kalau dapat cukur bersih aja. Tapi kecukur sunat setelah akikah paginya, misalnya sekarang jam 7:30 dia disembelih, jam 9 itu kumpul semua jamaah pengajian, marhaban semuanya. Itu. Malamnya baru doa, kumpul masyarakat, doa. Itu tata tertibnya ya untuk mengamalkan sesuai dengan isi kitab yang kita pelajari. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali kajian berikutnya, yaitu masih dalam akikah. Wallahu alam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma asin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.